Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim asisten kimia dasar 2 akan memberikan tutorial tentang materi asam basa. Di sini kita udah punya 2 soal standar tentang asam basa. Kita masuk ke soal pertama. Kita suruh menghitung konsentrasi dari H3O+ dari larutan dengan pH 4,35. Nah, by definition itu kan pH itu sama dengan min log konsentrasi dari H3O+. Ini kalau misalkan kita kali min 1 kedua ruas, kita dapat min pH sama dengan logaritma H3O+. Nah, di sini kan kita mencoba menghilangkan logaritmanya. Ini kita bagi logaritma di kedua ruas. Jadi ntar saya tukar nih. H3O+ sama dengan antilog min pH. Nah, di sini kita masukkan angka pH-nya sama dengan antilog min 4,35, sehingga kita dapatkan nanti konsentrasi dari H3O+ nya itu akan sama dengan 10 pangkat min 4,35 atau ini itu 4,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Untuk soal kedua, di mana kita suruh menghitung pH dari sebuah larutan yang dibuat dengan melarutkan 235 mg NaOH dalam 500 ml larutan. Di sini kita tulis dulu diketahuinya massa dari NaOH itu sama dengan 235 mg atau 0,235 gram. Itu diketahui lagi selanjutnya volumenya itu 500 ml larutan atau sama dengan 0,5 liter. Dan mR dari NaOH itu di sini 40 liter. Nah, pertama-tama kan kita harus mencari konsentrasi OH- dalam larutan tersebut. Di mana rumus konsentrasi itu sendiri adalah mol per volume. Di sini kita cari lagi. Molnya itu kan kita belum dapat ya. Kita cari dulu di mana rumus mol itu massa dari NaOH dibagi mR dari NaOH. Sini kita dapat tadi masanya itu 0,235 gram dibagi oleh mR itu 40 gram. Akan menghasilkan molnya itu 5,88 kali 10 pangkat min 3 mol. Dari mol ini kita bisa masukkan molnya ke rumus N per V. Jadi konsentrasi OH- itu akan kita dapatkan 5,88 kali 10 pangkat min 3 mol. Dibagi tadi volumenya kita masukkan satuan liter. Itu nanti kita dapatkan molaritasnya 1,18 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang dari definisi pH itu, ini kita cari pOH-nya dulu ya. Dari definisi pOH-nya itu kan dia min logaritma konsentrasi OH-. Kan kita udah dapat tadi konsentrasi OH-nya, jadi min log 1,18 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 2 min log 1,18. Nah, ini tuh sekitar 1,93. Nah, dari pOH ini kita cari pH-nya itu kan pH tambah pOH itu 14. Jadi pH-nya kita dapat 14 dikurang 1,93. Jadi pH-nya itu 12,07. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada asam fosfat yang merupakan asam triprotik, sehingga dapat mengalami 3 tahap disosiasi dengan nilai
Ka1K dan K3-nya adalah sebagai berikut. Nah, asam fosfat itu dijual di pasaran sebagai asam fosfat pekat 70% dan densitasnya itu 1,7 gram per mililiter. Di sini sebenarnya ada informasi soal yang kurang, yaitu massa dari asam fosfat padat itu sama dengan 100 gram. Oke, di sini pertama-tama yang kita jawab itu 1A-nya dulu. Kan kita suruh menuliskan 3 tahap persamaan reaksi disosiasi asam fosfat. Oke, kita tulis H3PO4 itu akan menjadi, nah di sini H-nya asam fosfat ini dia akan terdisosiasi sebanyak 3 kali. Nah, ini reaksi yang pertamanya menjadi H2PO4- ditambah H+. Dari H2PO4- ini dia bisa mengalami disosiasi lagi menjadi HPO4 tambah H+. Nah, reaksi disosiasi yang terakhir dari HPO4 dia H-nya itu akan terdisosiasi lagi sehingga produk airnya adalah PO43- ditambah H+. Nah, ini untuk yang A-nya. Selanjutnya yang B-nya. Untuk jawaban yang B-nya kita coba jawab. Kita disuruh menghitung pH larutan dari asam fosfat pekat. Oke, berarti kita cari konsentrasinya dari H3PO4. Kan kita tahu rumus dari konsentrasi itu adalah mol per volume. Di sini kan kita harus mencari molaritas dari H3PO4-nya dulu ya. Dimana rumusnya itu adalah massa per mR dari H3PO4. Masanya di sini kita punya dia 70% massa ya. Jadi kita masukin aja bisa 70 gram dibagi mR-nya itu di sini harusnya diketahui juga nih. mR dari H3PO4 itu dia sekitar 98. Jadi kita dapat 0,714. Di situ kita cari volumenya dari rumus densitas sama dengan massa per volume. Ini bisa kita dapat volumenya jadi massa per densitasnya. Nah, massanya ini kita pakai 100 gram yang diketahui soal tadi. Massa apa nih, asam fosfat yang pekatnya kan tadi 100 gram. 100 gram dibagi densitasnya berapa? 1,7 ya. 1,7 gram per mililiter. Nah, ini gramnya bisa dicoret. Ini nanti itu akan jadi 0,017 mililiter. Nah, ini kita udah punya molarnya, udah punya molnya, udah punya volumenya. Ini kita masukin ke rumus molaritasnya 0,714 per 0,017. Nah, ini kita kali 10 pangkat min 3 aja biar satuannya jadi liter dan satuannya mol. Nah, ini nanti tuh sekitar 12,14 molar. Habis itu dari konsentrasi H plusnya kita bisa nyari pH-nya pakai rumus yang asam lemah. Kita pakai Ka-nya Ka1 karena asam fosfatnya ini belum mengalami disosiasi. Ka1 kali konsentrasi dari H3PO4 sama dengan masukin aja nih berapa 17,5 kali 10 pangkat min 2 dikali ini 12,14. Itu nanti dia di kalkulator hasilnya itu akan sekitar 95 kali 10 pangkat min 2
Nah, di situ kalau misalkan dari pH-nya kan rumusnya min logaritma H plus ya. Kita masukin min log 95 kali 10 pangkat min 2 atau 2 min log 95. Nah, ini ntar hasilnya itu akan kira-kira 0,022 pH-nya. Selanjutnya kita ada soal nomor 2. Ini kita punya senyawa metilamin dengan rumus kimianya CH3NH2 merupakan senyawa turunan amonia yang bersifat basa lemah. Kita jawab pertanyaan A-nya, tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan metilamin sebagai basa lemah dalam air. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih basa lemah itu apa. Basa lemah itu kan by definition-nya itu adalah ketika basa yang dilarutkan dalam air dia itu tidak terdisosiasi sepenuhnya dan mengandung ion hidroksida. Kata kuncinya dia mengandung ion hidroksida. Berarti metilamina itu dia ditambah air kan, direaksikan dengan air, dia itu menghasilkan ion hidroksida. Ini kan OH min, berarti dia H plusnya itu dia diserahkan kepada metilaminanya itu. CH3NH3 plus. Kita nggak usah bahas 2B nya, langsung ke 2C nya aja ya. Nah, sini kan kita suruh ngitung pH larutan kalau misalkan metilaminnya kita campur ke larutan HCl. Kita buat reaksinya dulu. Ini tambah HCl. Tuh dia ntar reaksinya bakal jadi CH3NH3 plus. Dia nerima ion hidroksidanya dari HCl. Terus akan menyisakan ion klorin. Kita buat stokiometrinya. Oh ya, diketahui ini kan kita cari mol ya kalau misalkan stokiometri. Berarti ini molnya metilamin itu N sama dengan M dikali V. Ini sama dengan 1 kali, ini kan harusnya 0,05 liter ya. Berarti jadi 0,05 mol. Kalau yang ininya, yang HCl nya sama dengan 2 kali 0,03 sama dengan 0,06. Maaf ya jelek, 0,06. Ya, produknya nggak ada mula-mulanya. Nah di sini kan mula-mula 0,05 sama 0,06. Untuk di reaksinya kita pakai mol yang paling sedikit dibagi dengan koefisiennya, karena di sini sama-sama koefisiennya 1 nih, kan 1 ya koefisiennya. Jadi kita pakai yang 0,05 sebagai pereaksi untuk semuanya. 0,05 0,05 karena koefisiennya sama semua 1. Sini kita kurangin, ini habis, ini sisa 0,01, ini 0,05, dan di sini 0,05. Karena di sini yang ditanya pH larutan, berarti kita pakai yang HCl-nya aja. Karena ini kan bentuknya aqueous ya, ini berarti kita nggak usah pakai nih yang di produknya. Jadi N kita udah dapat. Untuk nyari pH itu biasa kita cari molaritasnya dulu, sama dengan 0,01 mol dibagi total larutannya kan enggak nulis. M itu sama N per V ya, ini V total. Nah N itu kita pakai NaCl di massa setimbangnya itu 0,01 mol dibagi volume totalnya 50 tambah 30 80 mili, kita jadiin ke liter 0,8 liter. Nah itu nanti akan dapat konsentrasinya 0,125 molar. Nah dari sini konsentrasi H plus itu dia akan sama dengan konsentrasi HCl. Jadi 125 kali 10 pangkat min 3 molar. Kita hitung pH kayak biasa, sama dengan min log
125 kali 10 pangkat min 3. Ini kita dapat pH nya sama dengan 3 min log 125, atau kalau dikalkulatorin itu kira-kira pH nya jadi 0,9.